Sosok Reifano Dwi Afriansyah, korban meninggal ke-134 dalam tragedi Kanjuruhan Malang. Tragedi Kanjuruhan Malang belum benar-benar berakhir karena kabar memilukan kembali datang setelah satu orang lagi dinyatakan meninggal dunia, sehingga jumlah korban tewas bertambah jadi 134 orang dilansir dari sripoku.com. Tragedi Kanjuruhan hingga saat ini memang masih menjadi sorotan publik, sebab beberapa pihak masih menjalani pemeriksaan dan yang terbaru Kamis kemarin pada 20 Oktober 2022, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan berada di Jawa Timur untuk penyidikan. Saat pemeriksaan masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian ke beberapa pihak, justru kabar duka kembali datang karena satu korban yang sebelumnya masih menjalani perawatan di rumah sakit dinyatakan meninggal dunia. Korban bernama Reifano Dwi Afriansyah berusia 17 tahun, jadi korban jiwa yang ke-134 dalam insiden memilukan tragedi Kanjuruhan ini. Reifano dikabarkan menghembuskan nafas terakhirnya saat menjalani perawatan di ruang ICU RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. Dari rilis yang diterima bolasport.com, Reifano meninggal dunia pada pagi ini, Jumat 21 Oktober 2022 pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Kabar ini diinfokan langsung dari pihak rumah sakit melalui humasnya. Kepala Bidang Pelayanan Medis RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, Dr. Iwayan Agung mengucapkan duka cita yang mendalam atas meninggalnya Reifano. Wayan menyampaikan jika Reifano sudah menjalani pemeriksaan selama 18 hari. Dijelaskan Wayan, selama masuk rumah sakit, Reifano langsung masuk ke ICU karena kondisinya yang tidak stabil. Berikut sosok Reifano Dwi Afriansyah, korban dari tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang. Diketahui Reifano Dwi Afriansyah menjadi korban ke-134 dalam insiden memilukan tragedi Kanjuruhan. Reifano yang masih berusia 17 tahun, warga desa Ngebruk, Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang, meninggal dunia pada pagi ini Jumat 21 Oktober 2022 pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Sekedar informasi, insiden memilukan Kanjuruhan ini tak hanya menjadi perhatian sepak bola Indonesia saja. Namun, dunia juga turut memperhatikan karena tragedi ini terjadi tepat setelah pertandingan antara Arema FC versus Persebaya Surabaya. Setelah pertandingan dengan rivalitas tinggi itu berakhir, terjadi sebuah kerusuhan yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Hal ini lantaran pihak keamanan diyakini menembakkan gas air mata ke arah tribun. Aksi tersebut membuat supporter yang berada di tribun merasa panik dan berlarian untuk keluar dari stadion. Akan tetapi, beberapa pintu keluar masih tertutup hingga supporter sulit keluar. Ditambah lagi, banyak supporter yang memaksakan keluar melalui pintu yang sama sehingga berdesakan. Saat berdesakan dengan memaksakan diri untuk keluar itu, tak sedikit orang yang berjatuhan sehingga terinjak-injak dan akhirnya banyak yang meninggal dunia. Oleh karena itu, tragedi ini menjadi sorotan, bahkan akibat insiden ini, kompetisi di Indonesia juga dihentikan hingga waktu yang belum ditentukan. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!